Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas penjamin kualitas perangkat lunak 6B yang diampu oleh Bapak Ahmad Zudi, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu pengujian black box dengan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis testing. Di sini untuk tugasnya yaitu buat studi kasus, tes case manual, dan tes case otomatis. Baiklah, di sini untuk library yang digunakan yaitu ada import pandas SPD. Selanjutnya ada from tabulate, import tabulate. Di sini sudah saya lakukan running dan tidak terjadinya error. Untuk yang pertama di sini ada equivalence partitioning. Sebelum itu, apa sih equivalence partitioning itu? Yaitu dia itu digunakan untuk membagi input ke beberapa kelompok yang setara sehingga cukup diuji satu perwakilan dari tiap kelompok karena hasilnya dianggap sama. Untuk studi kasus, di sini saya menggunakan lever player game. Di sini ada data range score, lalu di bawahnya ada level. Nah, untuk range score 0 sampai 100, dia levelnya itu beginner. Untuk 101 sampai 200, dia itu intermediate. Untuk 201 sampai 300 dia pro. Lebih dari 300 legend, sedangkan kurang dari 0 itu bisa dianggap invalid. Selanjutnya ada dev, PD data frame data. Selanjutnya ada print. Nah, nanti print studi kasus equivalence partitioning. Nanti di hasil outputnya ini hasil output dari print text tadi. Lalu di selanjutnya ada print tabulate ini, lalu ada header, ada table frame, style indexnya yaitu false. Nah, ini sudah saya lakukan running dan ini adalah hasil outputnya. Hasil output dari studi kasus equivalence partitioning. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan di input yang pertama tadi, ada range score dan level yang dimana 0 sampai 100 itu dia levelnya beginner, sedangkan untuk 101 sampai 200 itu dia masuk ke dalam intermediate. 201 sampai 300 itu dia masuk ke level pro, sedangkan lebih dari 300 dia terbilang level legend. Nah, kalau dia kurang dari 0, dia masuk ke dalam level invalid. Nah, selanjutnya saya melakukan tes case manual. Di sini untuk inputnya ada data input score, yaitu ada 50, 150, 250, 350, serta kurang dari 10. Nah, hasil yang diharapkan dari input score ini, yaitu 50 itu harusnya beginner, sedangkan 150 ini intermediate, 250 dia masuk ke dalam pro, 350 dia legend, serta minus dari 10 itu dia masuk ke dalam invalid. Selanjutnya ada DF, PD data frame data. Nah, di sini kita print test case manual untuk teks, lalu kita print tabulate, tabel, lalu header, serta ada grid dan show indexnya dia false. Ini sudah saya lakukan running dan hasilnya tidak ada error, dan ini untuk hasil tes dari case manual. Di sini dia ada input score dan hasil yang diharapkan. Nah, seperti yang kita sebutkan inputkan di dalam input tadi di tes case manual, kalau dia input skornya 50, hasil yang diharapkan itu beginner. Untuk input skor 150 yang diharapkan itu intermediate.
dan input skor 250 dia pro, 350 dia legend, serta minus 10 dia invalid. Selanjutnya ada fungsi. Nah, untuk inputnya ini kita menggunakan def-level player score. Ada if score kurang dari 0, returnnya invalid, ellipse score 100, returnnya beginner, ellipse score 200, dia returnnya intermediate, ellipse score 300, dia return pro, serta else kita return legend. Nah, selanjutnya di sini ada test case otomatis, yaitu 50 beginner, sedangkan 150 ini intermediate, 250 pro, 350 legend, serta minus 10 dia invalid. Lalu result, first score-nya expanded in test cases. Nah, untuk aktual di sini level player score. Statusnya itu pass. If actual expects else file. Nah, jadi kalau dia benar, hasilnya statusnya itu pas. Tapi kalau nggak sesuai, dia hasilnya fail. Lalu ada result event, yaitu ada score, expect, aktual, sama status. Selanjutnya ada DFPD, data frame, yaitu ada result, column input, expect output, aktual output, dan status. Ini. Lalu selanjutnya kita print hasil test case equivalence partitioning otomatis. Nah, ini nanti biasanya untuk teks di hasil outputnya. Lalu setelah itu kita print tabel, ada header, table, grid, serta cell indexnya dia menggunakan false. Nah, ini tadi sudah saya lakukan running dan hasilnya sama, dia tidak error. Nah, ini adalah hasil tes dari case equivalence partitioning otomatisnya. Di sini ada input, ada expected output, actual output, dan status. Nah, di sini kan ada 50 beginner, expectnya outputnya beginner, actual outputnya beginner, statusnya pas. Di sini ada input 50, 150, 250, 350, serta minus 10 dia invalid. Nah, selanjutnya itu ada bagian kedua, yaitu boundary value analysis testing. Nah, sebelum masuk ke bagian boundary value analysis testing, di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu boundary value analysis. Gitu. Dia itu seperti metode pengujian yang menekankan pada nilai-nilai batas dari setiap kelompok input, seperti nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai di sekitar batas tersebut. Nah, di sini saya ada studi kasus BVA-nya. Untuk data, kita tetap menggunakan batas skor dari 0 sampai 301. Sedangkan untuk level, kita menggunakan beginner sampai dengan legend. Nah, untuk DFPD data frame, kita menggunakan data, lalu print studi kasus boundary value analysis. Ini untuk teks, print tabulate ini. Nah, nanti kita print tabelnya. Nanti terus dia ada header, ada table gridnya, dan show indexnya false. Nah, tadi sudah saya lakukan running dan hasilnya sama, tidak ada terjadi error. Nah, ini adalah hasil dari outputnya, yaitu studi kasus boundary value analysis. Di sini ada table ini mana ada batas skor sama level. Nah, 0 dia level beginner, 100 beginner, 101 intermediate, 200 intermediate, 201 dia pro, 300 pro, dan 301 dia terbilang legend. Nah, selanjutnya saya melakukan test case manualnya, yang dimana kita memasukkan data input, lalu expect outputnya. Di sini untuk input ada 0, 100, 101. Di sini untuk inputnya ada 0,
100, 101, 200, 201, 300, dan 301. Untuk expense outputnya ada beginner, intermediate, pro, dan legend. Lalu selanjutnya ada DFPD data frame, yang dimana nanti kita bisa print teks, yaitu di hasil outputnya test case manual boundary value analysis. Kita membuat printable, header, subgrid, dan show indexnya false. Di sini saya telah melakukan running, yang dimana hasil running itu tidak ada yang error. Ini adalah hasil output test case manual boundary value analysis. Di sini ada input dan expect step output, yang dimana kalau dia input 0, dia terbilang expect step outputnya beginner. Kalau dia input 100, expect step outputnya beginner. 101, inputnya expect step outputnya intermediate. 200, input 200, dia expect step outputnya intermediate. Left input 201, dia expect step outputnya pro, sedangkan input 300 expect step outputnya pro, dan input 301 expect step outputnya legend. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan test case otomatis juga, yang dimana test case-nya itu 0 dia terbilang beginner, 100 beginner, 101 intermediate, 200 intermediate, 201 pro, 300 pro, dan 301 legend. Result, nah for score expected in test cases aktualnya yaitu kita menggunakan level player score. Nah, status pass if aktual. Nah, expected else file. Nah, kalau dia sesuai, berarti hasil statusnya itu pas. Cuman kalau dia hasilnya itu file, berarti tidak sesuai. Ada kemudian ada result append, yaitu score expected aktual sama status. Nah, nanti DFPD data frame ini ada result column input. Selanjutnya ada expected output, aktual input, dan status. Nah, di sini kita print teks hasil tes dari case boundary value analysis otomatis. Lalu kita print tabulate, yaitu ada header, table, grid, dengan show index false. Nah, saya telah melakukan running, yang dimana runningnya itu berhasil dan tidak terjadinya error. Nah, untuk hasil output dari test case boundary value analysis otomatis ini, di sini ada kolom input, terus expected output, ada actual output, dan status. Nah, untuk statusnya ini pas semua karena dia aktual. Lalu selanjutnya ini tuh bagian input 0, expected outputnya beginner, actual outputnya dia beginner, statusnya pas. Karena dia hasilnya itu sesuai. 100, input 100, expected outputnya beginner, actual outputnya beginner, statusnya pas. Lalu selanjutnya kolom ketiga ada input 101, expected outputnya intermediate, actual outputnya intermediate, serta statusnya pas. Selanjutnya ada input 200 dengan expected outputnya intermediate dan actual outputnya intermediate dan statusnya pas. Selanjutnya ada input 201 dengan expected output pro, actual outputnya pro, dan statusnya pas. Untuk selanjutnya ada input 300, expected outputnya pro, actual outputnya pro, statusnya pas. Dan untuk yang terakhir yaitu ada input 301 dengan expected output legend, actual outputnya legend, dan statusnya pas. Baiklah, mungkin sekian penjelasan tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.